Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini sahabat Rumah Langit Argo Suko dengan tagline bahagiamu semangatku. Kali ini kita bersama narasumber yang sungguh luar biasa. Tentunya teman-teman di Argo Suko bahkan Kecamatan Poncokusumo sekitarnya, Tumpang, Malang Raya pasti kenal dengan beliau. Siapakah beliau? Beliau ini adalah Ustadz Baharudin. Biasa dikenal dengan sebutan Pak B gitu ya. Pasti semuanya sudah kenal. Tepuk tangan buat Pak B. Ngapunten Pak B. Assalamualaikum, sehat Pak B? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Mbak Anis gimana? Alhamdulillah sehat. Ini Pak B ya, kita kali ini akan membahas tentang untuk di bulan Ramadan ini yang perlu disiapkan itu apa saja kira-kira, dan nantinya hikmah-hikmah yang ada di bulan Ramadan, dan tentunya persiapan yang harus kita jalani ketika di bulan Ramadan apa saja Pak Bi. Ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa. Yang sama-sama kita muliakan ya, para pemirsa yang berbahagia, tentunya host yang super luar biasa ini ya Mbak Anis. Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Bagaimana rabbal. doa yang telah sering kita baca selama 3 bulan ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikan usia kita kami di bulan Ramadan. Maka tentu harapan besar kita adalah semuanya bisa sampai kepada bulan Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tentu ada beberapa hal yang harus kita persiapkan, karena mengingat Ramadan adalah sebuah tamu ya, tamu dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Bisa kita bayangkan, kita apabila ini kan di desa misalnya, kan ada pemerintahan, ada Pak Bupati mau hadir ke Argo Suko, wah pasti persiapannya luar biasa. Yang namanya dicat, kemudian makanan-makanan ibu-ibu, semuanya pasti menyambut. Dan kita akan ketamuan, akan kedatangan tamu yang luar biasa, membawa manfaat di dunia dan di akhirat, yaitu Ramadan. Maka tentu kita harus mempersiapkannya dengan baik. Antara lain seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan untuk menanam, bulan Sya'ban adalah bulan untuk memupuk dan menyirami tanaman tersebut, dan nanti Ramadan adalah Syahrul Hasad, yaitu bulan untuk memanen apa yang telah kita lakukan. Maka apabila telah kita lakukan ibadah di bulan Rajab ini, Sya'ban, kemudian kita sambut hari panen kita. Panen apa? Tentu panen pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang sangat luar biasa dan banyak keberkahannya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapannya adalah antara lain yang pertama, khususnya bagi kaum hawa yang masih mempunyai hutang mungkin di Ramadan tahun lalu, ataupun enggak hanya kaum hawa, mungkin ada mas-mas yang mungkin sakit gitu ya. Iya. Atau mungkin ada uzur yang tahun lalu belum sampai kita yaitu melunasi daripada hutang-hutang puasa. Monggo sebelum datangnya Ramadan yang tahun ini kita selesaikan dulu, karena apabila tidak nanti akan mendapatkan 2 hal yang harus dilakukan, yaitu pertama melunasi, yang kedua adalah membayar fidyah. Yang kedua tentu kita harus persiapkan energi, pikiran ya, tentu untuk menyambut tamu yang luar biasa ini. Dengan cara apa? Kalau kita di Argo Suko ini alhamdulillah ada budaya yang namanya megengan. Ini jangan sampai hilang ya. Apa megengan? Yaitu menyambut malam pertama bulan Ramadan ya. Biasanya ada apem-apem itu, Iya. ada apa namanya donat ya, walaupun message-nya bukan sales gitu ya, nggak apa-apa ya. Apapun Iya, itu budaya Ustadz ya. Budaya yang harus tetap dilestarikan. Kebiasaan-kebiasaan di desa Argo Suko seperti itu memang. Kalau menyambut bulan Ramadan ada yang namanya megengan. Betul sekali Ustadz. Kenapa kok dilakukan megengan? Kenapa Karena itu kira-kira? dalam satu hadis disebutkan, ketika datang malam pertama, idza kana fi lailati awalin min syahri Ramadan, nadarallahu ila 'abdihi
binadratir rahmah faman nudhira bihi binadratir rahmah lam yu'adzim abada. Al-hadis al-qamaqon. Siapa orang yang memasuki malam pertama bulan Ramadan, ini jangan sampai kita sia-siakan. Malam pertama bulan Ramadan, apa? Allah akan memandang setiap hamba yang beriman dengan pandangan kasih sayang. Dilanjutkan oleh Rasulullah, dan siapa yang dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang, maka dia tidak akan dianggap untuk selamanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Maka dari itu, maka jangan sia-siakan kita di malam pertama Ramadan kita sedekah dengan, kalau bisa ini Mbak Nis ya, adalah sesuatu yang baru. Jadi kalau yang baru itu tidak harus hari raya. Justru sebelum hari raya, malam pertama kita pakai baru sarungnya mungkin. Apa ini yang sarung yang baru, pakaiannya. Menyambut rahmatnya Allah, menyambut tamu yang mulia. Malah ini ya, untuk bulan Ramadan, untuk menyambut bulan Ramadan, bajunya baru, kerudungnya baru, terus sarungnya baru. Bukan pas hari raya itu ya? Ya, kalau hari raya pun tetap ya memang ada kesunatan. Cuma jangan sampai lupa. Yang lebih penting juga ini malam pertama bulan Ramadan ini yang turun rahmat sangat luar biasa. Kita sambut dengan sesuatu yang indah yang baru. Soalnya benar sekali katanya Ustadz tadi, ketika kita akan kedatangan seseorang tamu seperti Pak Bupati, itu pasti kita mempersiapkan diri, macak sing wayu, pakaiannya harus bagaimana, terus suguhan-suguhan makanan-makanan yang harus disediakan harus istimewa. Ternyata ya kalau dipikir-pikir juga masuk akal sekali ya. Jadi merinding ini teman-teman sahabat Rumah Langit. Misalnya kalau kita menyambut bulan Ramadan, tentunya kita harus benar-benar menyiapkan diri, menata hati. Juga untuk di bulan Ramadan ini, pahala-pahala ini pasti akan dilipat gandakan. Betul sekali Ustaz. Jadi ini mohon maaf ya, mohon maaf. Biasanya kalau kita kedatangan tamu kita harus hormat. Biasanya ketika tamunya pulang kita harus ya oleh-oleh apa buat mereka. Betul sekali. Membawakan bingkisan, parsel seperti itu. Nah, kalau Ramadan sebaliknya, tamu agung nyapa kita dan Ramadan akan memberikan bingkisan kepada kita, tidak meminta. Apa bingkisannya? 3 yang sudah didahulukan para ulama. Apa? 10 hari pertama kita akan dihujani rahmat dari Allah. Hadiah yang pertama. Masya Allah. 10 hari yang kedua yaitu diberikan kita ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 hari yang ketiga sertifikat. Sertifikat lolos gitu ya? Sertifikat sekarang ada ini para warga yang menyaksikan ya, banyak yang daftar PDSL itu. Iya. Dapat sertifikat dari Pak Jokowi, seneng apa enggak? Seneng. Lagi Ramadan 10 hari yang ketiga dapat sertifikat apa? Itkun minan nar, yaitu bebas dari api neraka. Alhamdulillah. Maka ya jangan sampai kita sia-siakan ya. Ramadan ini sungguh kesempatan yang amat luar biasa. Ibarat polisi itu kayak itu loh, apa namanya? Pemutihan dosa. Kalau polisi itu pemutihan pajak atau denda. Kalau Ramadan ini adalah pemutihan dosa. Sangat mudah sekali untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Luar biasa sekali ya hikmah-hikmah di bulan Ramadan. Tentunya Ustadz Bahrudin ini sudah menjelaskan. Jadi teman-teman sahabat Rumah Langit, jangan sia-siakan, sebentar lagi bulan Ramadan. Yuk sama-sama kita sambut tamu yang sangat-sangat agung dengan penuh sukacita. Jangan malas-malasan untuk berpuasa, nggih Ustadz. Tapi ada satu yang kita harus wanti-wanti dan waspada. Iya. Rasulullah SAW bersabda, ada 5 orang ya, yang puasanya diterima nanti, sah puasanya. Tapi dia siapa saja itu? Tapi dia nggak dapat pahala. Puasanya sah, tapi pahalanya nggak dapat. Berarti kayak sia-sia gitu ya? Sia-sia. Ya. Berarti jadi ibarat orang kerja itu diterima, ibarat anak sekolah tugasnya diterima tapi nggak dikasih nilai sama guru. Oh, gitu. Itu siapa saja? Yang pertama adalah al-kidbu, orang yang ketika puasa dia berbohong. Serem. Ya, jadi jangan sampai berbohong. Bohong itu ada 2 Mbak. Bisa yang bohong itu verbal secara lisan. Lisan. Apa itu yang kamu bawa, uang berapa? 50.000 padahal 100.000. Bohong. Atau bohong dengan perilaku, seperti ketika ada seorang pedagang yang mengurangi timbangannya. Tengah kali lah bahasa Jawa. Iya. Ada seorang mahasiswa
yang nyontek saat ujian. Jadi kan dia nggak jujur kepada guru atau dosennya. Yang pertama adalah orang bohong. Maka jangan sampai ketika saat puasa kita berbohong, daripada nanti kita tuas ya. Tuas luwe. Apa namanya? Haus. Tapi nggak dapat apa. Kamin soim, laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa dia nggak dapat apa-apa kecuali dapat haus dan dahaga dan lapar. Yang kedua adalah an-namimah, yaitu adu domba. Ada orang yang suka jadi kompor. Meledak. Dan sekarang dari mulut saja sekarang Mbak Anissa. Kita bisa namimah itu dari jempol. Ya, netizen. Ada hoax itu ya. Berita hoax. Hoax ini. Kasih komentar pedas. Kita komentar pedas ini. Kita share sana sini, belum tentu tahu kebenarannya. Nah ini bisa jadi namimah. Maka kalau ada suatu yang berita sebelum kita ketahui betul-betul kebenarannya, jangan di-share. Ataupun kalau sudah mengetahui tapi nggak ada manfaatnya, justru malah membuat perpecahan, jangan di-share. Jadi be smart ya. Berarti kurangi main gadget gitu, semacam. Ya betul lah, karena ini bulan Ramadan kita banyak-banyak baca Quran. Mendekatkan diri ya, takarub kepada Allah gitu ya. Jadi kita harus be smart user. Smart user itu penggunaannya. Pengguna yang cerdas. Artinya kalau nggak perlu di-share, nggak perlu di-share. Diselidiki dulu. Itu namanya apa? Smartphone. Iya, smartphone is for smart people. Jadi namanya cerdas harus orang yang cerdas. Iya, yang pegang harus cerdas juga. Harus bijak. Ada pun yang ketiga Mbak Anis, yaitu adalah al-ghibah. Ini yang luar biasa. Majelis ghibah. Ya, majelis ghibah ya. Apa ghibah? Membicarakan kejelekan orang lain, yang manakala ketika orang lain yang kita bicarakan itu dengar, orangnya akan jadi marah ataupun nggak enak hati, itu namanya ghibah. Rasan-rasan. Gurih sekali, manis. Iya, apalagi perempuan. Seperti saya ini. Seperti saya ini. Bahaya sekali ya ghibah ketika puasa, nunggu buka puasa. Ketemu temennya, ghibah, hilang bahannya. Pas bukber gitu ya. Review. Kalau itu kan di review itu cukup barang-barang dari on shop aja. Iya. Jangan tetangganya di review ya. Apalagi di unboxing. Tapi itu bukan rasa-rasan sih, cuma apa istilahnya, menguliti, bukan ya, membahas. Ya, itu namanya. Ini fakta ini fakta. Iya, kalau fakta kejelekan disebutkan namanya rasan-rasan atau ghibah. Kalau nggak fakta diomongkan berarti namanya fitnah. Oh gitu. Iya, ini fakta, nggak rasan-rasan, ini fakta. Fakta. Memang ini membahas, ini fakta. Adapun yang berapa tadi? Keempat adalah yaminul ghamus, sumpah palsu. Ya, ketika kita ada sumpah atau sumpah jabatan apapun, dalam kata amal ya kayak bohong tadi. Cuman kadarnya lebih berat karena dia sumpah. Kalau sumpah itu dalam Islam harus membawa nama Allah dengan salah satu 3 huruf qasam. Billahi atau tallahi atau wallahi. Ketika puasa kok sumpah palsu, maka hilang pahalanya. Dan yang terakhir, yang ini biasanya menjadi juga masalah ya. Apa? Yaitu an-nadharu bi syahwat, melihat sesuatu atau lawan jenis dengan syahwat. Nah, terutama bagi para pemuda, monggo yang punya pacar, mohon maaf, ini kalau bisa diputuskan gitu. Kenapa ini kok diputuskan? Bukan melihat dengan syahwat aja loh. Melihat dengan syahwat. Oh, alhamdulillah saya nggak pacaran, tapi melihat orang lain dengan syahwat. Ya saya juga. Kalau ada di HP-nya itu ada video-video Tom and Jerry atau ya. Tahu ya maksudnya Tom and Jerry ya? Nggak mungkin saya sebutkan. Tom and Jerry kan nggak pakai baju. Nah, video-video yang seperti itu mohon ya untuk di-keep dulu. Bahkan kalau bisa ya dihapus sudah. Jangan di-keep aja, dihapus. Karena akan menghambat atau menghilangkan pahala. Sia-sia nanti kita puasa hanya dapat lapar, dapat dahaga, tapi nggak dapat pahala. Na'udzubillah, 5 ini perlu kita waspadai gitu Mbak Nis. Terima kasih Pak Pi, itu tadi 5 perkara yang perlu dicegah atau dihindari dalam menyambut bulan Ramadan. Tentunya pas pada waktu teman-teman Rumah Langit semua melaksanakan puasa Ramadan. Baik Pak Pi, ini ada pertanyaan ya dari saya tentang ini. Tadi kata Pak P, ketika kita puasa, Allah ini akan mengampuni dosa kita. Betul ya.
Terus saya berpikir seperti ini, oh saya sudah puasa, saya sudah diampuni dosa saya sama Allah. Terus ya sudah, saya besoknya nggak usah puasa karena dosa saya itu bahkan ada yang dosa 1000 tahun akan iya 1000 tahun ke depan akan diampuni. Ya sudahlah, 1000 tahun berarti saya ini masih punya investasi jatah untuk melakukan dosa gitu ya. Itu bagaimana Pak Bi tanggapan Pak B gimana? Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan salah mengartikan memaknai hadis ketika Anda puasa akan diampuni dosa yang sebelum dan sesudahnya sekian tahun. Jangan salah memahaminya. Jadi gini maksudnya hadis itu memaknainya seperti ini. Kalau memang nanti puasa kita diterima oleh Allah, setelah puasa kedepannya kita akan dijaga oleh Allah dari melakukan hal-hal yang dosa. Bisa dimengerti ya? Misalnya kita ada hadis, kalau Anda melakukan puasa ini akan diampuni dosa sebelum dan sesudahnya. Kalau yang puasa hari itu diterima oleh Allah, Anda akan dijaga oleh Allah tidak melakukan dosa setelah Anda puasa. Jadi kalau misalnya setelah puasa, berarti saya punya jatah dosa. Besoknya kalau melakukan puasa, berarti puasa hari itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau memang puasa kita betul diterima, maka akan dijaga oleh Allah dari melakukan dosa setelahnya. Artinya orang yang setelah melakukan puasa itu, setelah puasa dia akan tidak melakukan dosa karena dapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti mencari invest peluang untuk melakukan dosa seperti itu. Itu Mbak Anisya. Terima kasih Pak Bis. Luar biasa sekali ya pertanyaannya. Tadi sudah dijawab sedemikian rupa. Jadi kita berbuat dosa jangan merasa kita sudah diampuni seperti itu ya Pak Pia. Iya, karena kalau memang puasanya diterima maka kita pasti akan lebih takut kepada Allah, maka kita akan lebih giat melakukan ibadah dan lebih giat lagi menjauhi maksiat. Kalau memang puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, mungkin ada tips atau trik-trik agar puasanya ini lebih semangat lagi Pak B. Mungkin kan di bulan puasa ini kan juga kita kegiatannya padat sekali. Nanti ada tadarus, ada sholat tarawih dan juga sholat lail seperti itu untuk menjaga stamina atau agar kita puasanya kuat. Itu ada tips-tips dari Pak B mungkin ya, apa saja? Ini pertama tentu jangan tinggalkan sahur ya. Kenapa? Karena selain sahur itu mengisi secara fisik tenaga nanti setelah untuk puasa. Sahur ada keberkahannya. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah kata Nabi. Sahurlah kamu karena di dalam sahur ada keberkahan. Nah, yang namanya keberkahan itu adalah ziyadatul khair, menambahkan kebaikan. Artinya sahur yang kita makanan yang kita makan untuk sahur akan menambah keberkahan puasa kita. Satu. Yang kedua, tentu hindari hal-hal yang membuat puasa kita batal, apalagi batal secara puasanya ataupun batal pahalanya seperti tadi. Dan yang selanjutnya jangan sampai kita ini cederai puasa kita dengan sesuatu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita harus ingat ada satu hadis ini yang juga banyak yang salah memahami. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Akhirnya kalau gitu mau kemana? Mau ibadah kemana? Ambil selimut tidur ya. Iya betul sekali. Itu. Cara memanainya nggak seperti itu. Cara gimana? Kalau tidurnya saja ibadah. Apalagi kegiatan yang lain. Iya lebih giat gitu loh. Jadi untuk memotivasi kita tidurnya aja puasa orang yang puasa itu adalah ibadah, apalagi sholatnya, apalagi baca Qurannya, apalagi itu hadisnya masih panjang sebenarnya. Diamnya seperti tasbih. Baca Qurannya dilipat gandakan pahalanya. Gitu loh. Jadi jangan alasan kita untuk bermalas-malasan saat berpuasa ini tentu salah. Dan yang terakhir mungkin ini tips saya dapat dari guru saya ketika saya belajar di Hadramut, yaitu Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Apabila misalnya tengah-tengah siang hari kita puasa kok lapar, apa kata beliau dapat ijazah? Baca Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un ya. Sebelum sahur, selesai sahur dan kita baca surah itu Al-Ma'un.
Nah itu teman-teman sahabat Rumah Langit, misalnya kalau merasa lapar baca surat sebelum selesai sahur, sebelum itu kita baca selesai sahur baca surat surat Al-Maun. Nah. Ini dapat ijazah dari Salim Abdullah bin Arsyad ini. Oh iya, jangan juga pernah ke Tarim gitu. Iya. Itu waktu itu pas Ramadan. Saat Ramadan, menangi Ramadan. Gimana suasananya, Ustadz? Maksudnya Luar biasa. di Tarim terus pas Ramadan itu kan iri, bikin iri. Pasti teman-teman juga iri kan, bisa menangi bulan Ramadan di Mekah Medina, mungkin bisa di Tarim. Kalau ini Al Ustadz pas waktu itu pernah di Tarim. Tarim luar biasa. Jadi mereka orang-orang Tarim itu menjadikan malamnya mereka sebagai siang dan kebalikannya. Jadi kalau sudah selesai sahur, sholat subuh sampai menjelang duha akan sepi kota itu kayak malam hari sampai sekitar jam 4 sore mereka tidur. Tapi kalau malamnya jadi siang. Mereka bengkel-bengkel itu buka ketika malam hari. Malam hari. Kenapa? Karena mereka menghemat tenaga dan mencari keberkahan Ramadan. Ya. Kemudian ibadah mereka luar biasa. Kalau di sini kita tarawihnya cuma sekali putaran, habis selesai isya sholat. Kalau di sana ada 3 sampai 4 kali shift. Oh, jadi sistem shift. Iya, di masjid A, B, C atau musola A, B, C nanti ada jadwalnya itu. Selesai sholat isya, tarawihnya jam 7 sampai jam 9. Masjid E, F, G kira-kira jam 9 sampai jam 11. Masjid musola yang lain nanti dilanjutkan jam 11 sampai jam 1. Terakhir biasanya di Masjid Jami sekitar jam 1 sampai jam setengah 3 baru sholat tarawih. Jadi kalau kita ingin sholat kita tarawih di sana misalnya lebih dari 20 atau 40 atau 60 sekali bisa dalam satu malam. Kenapa? Karena untuk istilah bahasa Jawa yang jagani orang-orang yang mungkin shift pertamanya masih sibuk. Karena kan mereka malamnya kerja, bengkelnya bukanya malam hari, anak kecil-kecil main bola itu jam 12 malam, jam 1. Kenapa? Untuk menghadang rahmat ini selain mencari memang Lailatul Qadar dan lain-lain. Ya. Ya, terima kasih itu teman-teman sahabat Rumah Langit. Itu tadi penjelasan beberapa motivasi dari Ustadz Bahrudin. Semoga kita bisa lebih semangat lagi menyambut bulan suci Ramadan ini dan keberkahan senantiasa menyertai kami semuanya. Ustadz, cukup sekian ini bincang-bincangnya. Terima kasih atas waktunya. Baik, teman-teman sahabat Rumah Langit, mungkin teman-teman bisa like, komen, dan share. Nanti juga bisa komen apa yang selanjutnya kita bahas di channel YouTube Rumah Langit Argo Suko. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.